Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di ujung pegunungan yang hijau, tersembunyi sebuah desa yang damai dan penuh kedamaian, Desa Bojong. Desa ini, meski sederhana, dikenal luas oleh banyak orang sebagai kampung tempe, tempat di mana tempenya yang terkenal selalu menjadi hidangan istimewa di setiap meja makan. Warga desa yang hidup rukun dan bersahaja, dengan senyum tulus di wajah mereka, menjadikan desa ini tempat yang penuh dengan keharmonisan. Desa Bojong bukan hanya terkenal karena kelezatan tahu yang mereka produksi, tetapi juga karena kekuatan agama yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setiap langkah warga desa dipandu oleh ajaran agama yang membuat mereka hidup saling menghormati, penuh kasih sayang, dan bergotong royong. Setiap pagi, udara segar yang berembus dari sawah-sawah yang menghijau menyapa setiap langkah penduduk yang pergi ke masjid, melaksanakan ibadah bersama. Di sepanjang jalan, terlihat para ibu-ibu yang sedang menyusun tumpukan tempe segar yang baru saja diproduksi untuk dijual di pasar. Anak-anak berlarian di jalanan yang bersih, bergembira dengan permainan sederhana mereka. Sementara para lelaki dewasa bekerja dengan tekun, menjaga tradisi pembuatan tahu yang sudah turun-temurun. Desa Bojong bukan hanya tempat yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga tempat yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, kedamaian, dan keimanan yang kuat. Di sini, setiap orang memiliki peran penting dalam membangun kehidupan yang harmonis, saling mendukung dan menguatkan. Ini adalah desa di mana sejarah dan tradisi tetap dijaga, sementara masa depan penuh harapan menanti. Desa Bojong adalah desa yang terletak di Jawa Tengah, yang dikenal dengan batiknya juga menyimpan banyak kisah mistis. Salah satunya adalah pabrik tempe milik Sunario. Pabrik sederhana itu berdiri di pinggiran desa, dikelilingi oleh kebun dan ladang, serta tak jauh dari sungai yang bermuara ke pantai utara. Meski tampak biasa, pabrik itu punya daya tarik tersendiri. Tak pernah sepi pesanan. Di saat pabrik-pabrik lain mengeluh tentang bahan baku yang mahal, kenaikan harga kedelai, atau berkurangnya pelanggan, Sunario justru terus meraup keuntungan. Warung-warung makan, pedagang gorengan, hingga restoran besar selalu memesan tahunya. Bahkan pelanggan dari luar kota berbondong-bondong datang hanya untuk membeli tempe buatannya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tak ada pekerja yang bisa bertahan lama di pabrik itu. Banyak dari mereka yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Awalnya orang-orang berpikir mereka hanya kabur tanpa pemberitahuan, namun lama-kelamaan pola itu menjadi mencurigakan. Setiap 6 bulan selalu ada satu pekerja yang hilang. Mungkin mereka dapat pekerjaan yang lebih baik, gumam warga sekitar yang tak mau mencampuri urusan Sunario. Namun bagi mereka yang pernah bekerja di sana, ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Pabrik itu bukan sekadar tempat kerja, ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Suatu malam, Taufik, salah satu pekerja baru, dipanggil Sunario ke dalam ruangan kerjanya. Sunario duduk di balik meja kayu besar. Wajahnya terlihat lebih gelap dari biasanya, matanya menatap tajam, seolah bisa menembus pikiran orang di depannya. "Taufik, sudah berapa lama kau bekerja di sini?" tanyanya sambil menghisap rokok kretek dalam-dalam. "Baru 2 bulan, Pak," jawab Taufik dengan gugup. Sunario mengangguk, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Kau tahu, aku ini bukan orang pelit. Aku ingin memberikan bonus untuk karyawan yang setia," ucapnya.
Taufik menelan ludah. Itu terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan. "Terima kasih, Pak. Saya sangat berterima kasih," katanya, mencoba menyembunyikan rasa gelisahnya. Sunario mengeluarkan 5 lembar uang pecahan ratusan ribu dan menyelipkannya ke tangan Taufik. Namun saat Taufik menerima uang itu, bulu kuduknya langsung meremang. Tangannya terasa dingin, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang menyentuhnya. "Tapi ada satu hal yang perlu kau lakukan untukku malam ini," kata Sunario dengan suara pelan. "Apa itu, Pak?" "Jaga pabrik semalaman. Aku ingin kau tetap di sini sampai subuh." Taufik merasa ada yang tidak beres, tapi bagaimana mungkin dia menolak? Sunario adalah majikannya, dan menolak perintahnya bisa berarti kehilangan pekerjaan. Malam itu, Taufik tetap berada di pabrik setelah semua pekerja lain pulang. Dia duduk di pos jaga, mencoba melawan rasa kantuk dengan menyeruput kopi pahit yang diberikan oleh Sunario. Namun semakin larut malam, suasana semakin mencekam. Angin dari arah pantai bertiup kencang membawa aroma amis yang menyengat. Dari dalam gudang penyimpanan tempe terdengar suara gemerisik aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam. Taufik menggenggam senter dengan tangan gemetar. Perlahan, dia melangkah ke arah gudang, menekan gagang pintunya dengan hati-hati. Saat pintu terbuka sedikit, bau busuk langsung menyergap hidungnya. Di dalam, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah bak besar berisi air tempe yang biasanya digunakan untuk merendam kedelai sebelum diproses kini berwarna merah kehitaman. Dan di tengah-tengahnya ada sesuatu yang mengapung sesosok tubuh manusia dengan mata melotot dan wajah yang sudah membengkak. Taufik ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia melangkah mundur, tapi sebelum bisa berlari, sesuatu menarik kakinya dengan kasar. Dia menoleh ke bawah dan melihat tangan pucat kehijauan mencengkeram kakinya erat. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi wajahnya muncul dari dalam bak air yang menghitam. "Kau milik Dewi Lanjar sekarang," bisikan itu terdengar seperti suara dari dasar laut. Taufik berusaha menjerit, tetapi tubuhnya ditarik dengan kuat ke dalam bak itu. Air hitam langsung menelannya, meninggalkan hanya riak kecil di permukaan. Dan pagi harinya, Taufik menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, pabrik tempe kembali beroperasi seperti biasa. Para pekerja yang lain tidak berani bertanya kemana perginya Taufik. Mereka sudah sering melihat kejadian seperti ini, dan mereka tahu lebih baik untuk tidak mencari tahu lebih jauh. Di ruangannya, Sunario duduk dengan tenang, menyulut sebatang rokok, dan menatap secarik kertas kuno berisi mantra yang diberikan oleh dukun yang juga guru spiritualnya. Dia menggumamkan beberapa kata dalam bahasa Jawa kuno, lalu meniupkan asap rokok ke udara. Pabriknya akan tetap berjaya, pesanan akan terus mengalir, dan yang terpenting, Dewi Lanjar sudah menerima tumbalnya bulan ini. Untuk saat ini, dia masih aman. Tapi sampai kapan? Malam berikutnya, angin laut kembali bertiup kencang, meski desa tersebut jauh dari laut dan membawa aroma amis yang sama. Desa Bojong yang biasanya tenang, kini terasa sepi, meskipun ada kehidupan yang terus berjalan di dalamnya. Pabrik tempe milik Sunario tetap beroperasi seperti biasa, namun ada yang aneh. Para pekerja merasa ada sesuatu yang mengintai mereka, namun tak ada yang berani berbicara. Di dalam pabrik, Sunario duduk di kursi kerjanya, menatap kosong ke arah jendela yang terbuka. Cahaya rembulan yang tipis menembus masuk, memantul di lantai yang basah. Suasana terasa mencekam. Sunario menghisap rokoknya dengan pelan, matanya menyipit, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak terduga. Pintu ruangannya terbuka perlahan, dan masuklah seorang wanita muda, Kaira, anak Sunario,
Wajahnya pucat, matanya penuh kecemasan, meskipun ia berusaha untuk tetap terlihat tenang. "Ayah, aku merasa ada yang tidak beres di sini," katanya dengan suara bergetar. "Ada yang mengikutiku." Sunario menatapnya tajam, senyum tipis muncul di bibirnya. "Jangan khawatir, Nak. Semuanya terkendali. Kita hanya perlu melanjutkan apa yang sudah dimulai." Kaira duduk di kursi, masih terlihat cemas. "Ayah, kenapa pekerja selalu menghilang? Apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini?" tanyanya dengan suara yang lebih berani. Sunario terdiam sejenak. Tatapannya semakin tajam. "Kau tak mengerti, Kaira. Ini bukan soal uang atau bisnis semata. Ini tentang menjaga keseimbangan. Ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kita pahami." Dia menyandarkan tubuhnya di kursi, matanya menatap kosong ke depan, seolah mengingat kembali sesuatu yang jauh lebih gelap. Kaira terkejut dengan kata-kata ayahnya, namun ia tidak bisa berhenti bertanya. "Kekuatan apa, Ayah? Apa yang terjadi pada para pekerja itu?" Sunario menarik napas panjang. "Mereka adalah bagian dari proses, Kaira. Setiap 6 bulan ada yang harus dikorbankan agar pabrik ini tetap berjalan, agar bisnis ini tetap berjaya." Dia terdiam sejenak, menatap anaknya yang mulai terbuka matanya dengan kenyataan yang menakutkan itu. Kaira berdiri dengan cepat, wajahnya pucat pasi. "Ayah, ini tidak benar. Kita tak bisa terus seperti ini. Ini bukan cara yang benar. Kau harus berhenti." Sunario tersenyum dengan senyum yang tidak menyenangkan. "Aku sudah terlambat untuk berhenti, Nak. Kau akan mengerti nanti jika kau terus tinggal di sini." Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari luar ruangannya. Seperti ada yang bergerak di lorong gelap pabrik. Kaira menoleh, ketakutan mulai merasukinya. Dia ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Dengan langkah berat, Kaira keluar dari ruangannya dan menyusuri lorong yang gelap. Suasana semakin mencekam, seakan setiap langkahnya dipenuhi dengan bisikan yang semakin terdengar jelas. Dia mendekati gudang tempat di mana Taufik hilang. Begitu dekat dengan pintu gudang, Kaira merasakan sesuatu yang tak terlihat menggenggam hatinya dengan kuat. Hatinya berdebar-debar dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dia menekan gagang pintu gudang dengan tangan gemetar. Pintu terbuka sedikit dan aroma busuk yang menyengat langsung menyerangnya. Di dalam, Kaira melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah bak besar berisi air hitam, dan di dalamnya tubuh-tubuh yang membeku mengambang. Wajah mereka terlihat membengkak dan kosong, seperti tak hidup. Namun di tengah-tengah bak, ada satu sosok yang membuat Kaira terpekik ketakutan. Sosok itu perlahan muncul, rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya yang basah berlendir bergerak perlahan keluar dari air hitam. Itu adalah makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Wajahnya tampak mengerikan, wajah manusia yang rusak dan mengerikan, dengan mata yang melotot menatap Kaira. "Kau tidak bisa lari, Kaira." Suara itu terdengar seperti bisikan dari dasar laut, seakan datang dari dalam kegelapan itu sendiri. "Pabrik ini milik Dewi Lanjar dan kau sudah terikat di dalamnya." Kaira ingin berteriak, namun suaranya terkunci di tenggorokannya. Tubuhnya merasa berat, tidak bisa bergerak. Makhluk itu mulai mendekat dan Kaira merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sebelum semuanya menjadi gelap, Kaira terjatuh ke dalam bak air hitam itu, diseret masuk ke dalamnya oleh tangan pucat yang mencengkeramnya erat. Pagi hari berikutnya, Desa Bojong kembali terbangun. Pabrik tempe milik Sunario berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Kaira, yang menghilang begitu saja tanpa jejak.
Pekerja lainnya hanya bisa melihat ke arah pabrik yang sepi, merasakan ketakutan yang semakin menggelayuti mereka. Sunario duduk di ruangannya, matanya tertuju pada secarik kertas kuno yang telah lama menjadi bagian dari kehidupannya. Dia menggumamkan mantra yang lebih pelan dari sebelumnya, tetapi lebih dalam. Pabriknya akan tetap berjaya, dan Dewi Lanjar akan terus diberi tumbalnya. Namun, ada sebuah pertanyaan yang menggantung di benaknya. Hingga kapan? Hari berganti minggu, dan meski ketegangan semakin terasa di antara para pekerja, pabrik tempe milik Sunario tetap berjalan lancar. Namun, ketidaknyamanan yang tak terucapkan menyebar di antara mereka. Tak ada yang berani bertanya atau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Warga desa semakin terisolasi dari kegiatan di dalam pabrik. Namun ada yang berbeda. Satu-satunya yang tidak bisa dipahami oleh warga adalah keberadaan Taufik dan Kaira yang menghilang begitu saja. Suatu malam, setelah semua pekerja pulang, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Taufik muncul kembali dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat, seolah-olah tubuhnya tidak lagi menjadi miliknya. Keringat dingin menetes di dahinya, tubuhnya gemetar saat dia melangkah masuk ke dalam pabrik yang sepi. Suara langkahnya menggema di lorong panjang itu, bergetar di udara malam yang dingin. Sunario yang sedang duduk di ruangannya terkejut saat mendengar suara itu. Dia segera berdiri dan berjalan menuju lorong. Taufik berdiri di tengah lorong, matanya menatap kosong ke arah Sunario. Tak ada ekspresi, tak ada rasa takut, hanya kekosongan yang tampak dalam dirinya. "Taufik, kenapa kau kembali?" tanya Sunario, matanya tajam mencoba membaca apa yang terjadi. Taufik tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam di sana, seperti menunggu sesuatu. Sesaat kemudian, sebuah suara halus terdengar dari dalam tubuh Taufik, suara yang sangat familiar namun jauh lebih mengerikan. Suara itu tidak berasal dari mulutnya, melainkan dari dalam tubuhnya, seolah ada sesuatu yang berbisik di dalamnya. "Sunario, kau tidak bisa menghindar darinya. Dewi Lanjar sudah datang untuk menagih janji yang telah kau buat." Suara itu bergema dengan penuh amarah. Sunario terkejut. "Apa yang kau maksud?" dia bertanya dengan suara gemetar. Namun, Taufik tak mengeluarkan suara lagi. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak dengan sendirinya, seolah dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. Dengan gerakan yang aneh dan tidak manusiawi, Taufik mendekati Sunario dengan langkah yang berat. Wajahnya yang kosong tiba-tiba tersenyum, tetapi senyum itu terasa sangat menyeramkan, penuh dengan kesedihan dan kemarahan yang tak terucapkan. "Aku sudah lama menunggu, Sunario. Waktumu sudah hampir habis. Semua akan berakhir malam ini." Suara itu semakin keras, dan dalam sekejap, Taufik menarik Sunario ke dalam kegelapan. Pabrik tempe yang telah lama menjadi tempat berkah dan juga kutukan itu bergemuruh. Dalam sekejap, Sunario merasa tubuhnya ditarik ke dalam dunia yang berbeda, sebuah dunia yang penuh dengan kegelapan dan kekuatan jahat. Ia melihat bayangan Dewi Lanjar, sosok yang selama ini ia percayai bisa memberi kemakmuran bagi pabriknya, kini menjadi makhluk yang sangat menakutkan, penuh dengan amarah dan kekuatan yang tak terbayangkan. "Ini saatnya," bisik Dewi Lanjar, suaranya seperti datang dari jurang yang dalam, penuh kemarahan. "Semua darah yang telah kau beri akan membuat pabrik ini tetap berdiri, namun kau tidak akan lepas darinya. Kau telah terikat padaku, Sunario." Sunario merasakan tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang tak bisa dia lawan. Tubuhnya merasa semakin lemah, dan segala usaha untuk berlari atau melawan tampaknya sia-sia. Pada saat yang sama, Kaira yang selama ini hilang tanpa jejak kembali muncul. Namun tubuhnya sudah tak utuh lagi,
seolah dia telah menjadi bagian dari dunia lain. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Tubuhnya hanya sebuah bayangan yang berkeliaran di antara kegelapan. "Ayah!" Suara Kaira terdengar lemah dan terbata. "Ini adalah jalan yang harus kau bayar. Kau tidak bisa melarikan diri dari takdir ini." Sunario terdiam. Dia merasa takut dan dalam hatinya dia tahu bahwa semuanya telah berakhir. Pabriknya yang semula memberi berkah kini menjadi kutukan yang tak bisa dihindari. Dewi Lanjar yang dia percayai kini memegang kendali atas hidupnya dan kehidupan anaknya. Tanpa bisa melawan, Sunario jatuh ke dalam kegelapan yang abadi. Pabrik tempe miliknya yang semula berjaya kini menjadi tempat yang penuh dengan roh-roh yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang telah menjadi tumbal dari perjalanan bisnis yang kotor dan berbahaya. Pagi harinya, warga desa hanya mendapati pabrik tempe Sunario yang kosong. Tak ada lagi suara mesin yang beroperasi, tak ada lagi bau tempe yang memenuhi udara. Hanya kesunyian yang tersisa. Sunario, Taufik, dan Kaira hilang tanpa jejak, dan pabrik yang dulu menjadi simbol kejayaan desa Bojong kini hanya menjadi kenangan kelam. Desa Bojong kembali berjalan seperti biasa. Warga desa melanjutkan kehidupan mereka, namun mereka tak pernah melupakan kejadian aneh yang terjadi di pabrik tempe milik Sunario. Kisah itu terus hidup dalam bisikan angin yang berhembus dari pantai, mengingatkan mereka akan takdir yang bisa menimpa siapa saja yang tergoda oleh kekuasaan dan uang. Akhirnya, pabrik tempe Sunario tak pernah dibuka lagi, dan desa Bojong kembali menemukan kedamaiannya, meski dengan bayang-bayang ketakutan yang tak pernah hilang sepenuhnya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.